Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Senang sekali rasanya saya Gunawan kembali bisa menyapa dan menemani sore Anda dalam program Bincang Bola Virtual spesial jelang laga PSM Makassar versus Persija edisi Kamis 4 Agustus 2022. Wah, dan tentunya seperti biasa dalam program Bincang Bola tentu kita akan membahas mengenai dunia persepak bolaan, terlebih khusus kepada Juku Eja, klub kebanggaan kita PSM Makassar. Dan tentunya sangat menarik karena tema yang akan kita angkat, yang akan kita bahas pada sore hari ini yaitu menanti hat-trick kemenangan. Nah, dan juga sudah hadir bersama saya kedua narasumber saya melalui virtual ada Coach Budiarji Talib selaku pengamat sepak bola. Selamat sore, Coach. Mas Gunawan, Wah, agak kareba, Coach. Alhamdulillah, Nah, baji-baji kono. baji luar biasa. Sekarang posisi di mana, Coach? Sekarang saya lagi di Palu, Wih, di menangani Palu. apa? Selebes Liga 3. Wah, oke. Sudah Ya. terhitung berapa hari di Palu, Coach? Sudah 4 hari sama ini hari Kamis. Berarti sekarang ini lagi apa ini? Mungkin baru baru tiba di rumah mungkin atau seperti apa? Baru tiba di mes Oh ya. Selebes FC ya. Ya. Latihan mungkin ya. Iya, kami latihan Wah. tadi. Wah, luar biasa. Oke, coach, tetap stay tune. Kita akan beralih lagi ke narasumber yang selanjutnya. Ada Deng Uya yang merupakan ketua Ramang Mania. Wah, selamat sore Deng Uya. Siap. Sore, Bang. Ya, gimana kabarnya Deng Uya? Alhamdulillah baik, baik. Luar biasa ya. Ya, Iya, sekarang posisi di mana? Deng di Uya? Makassar. Di Makassar ya. Dan tentunya siap menuju Parepare besok. Tahu lah, insya Allah. Oke, luar biasa. Nah, oke, Deng Uya dan juga Coach Budi, seperti yang kita ketahui, tema kita pada sore hari ini yaitu menanti hat-trick kemenangan. Tapi sebelum kita membahas mengenai hat-trick kemenangan, kita flashback dulu ya ke belakang. Seperti yang kita ketahui bahwa PSM Makassar tampil bagus di dua laga mereka sebelumnya dengan mengalahkan PSS Sleman 2-1 di laga perdana. Kemudian menundukkan juara bertahan BRI Liga 1 Bali United di laga kedua dengan skor 2-0 di laga terakhir. Seperti yang kita ketahui kemarin PSM unggul ya dari Bali United. Nah, mungkin kita bisa bahas dulu, mereview sedikit mengenai pertandingan kemarin. Untuk itu mungkin saya persilakan Coach Budi terlebih dahulu. Silakan Coach. Oke, terima kasih Mas Gunawan sama Deng siapa? Deng Uya, Deng Uya. Deng Uya, iya. Selamat sore Deng Uya. Siap, bro. Baji-baji. Siap, bro. Iya. Wajib. Ya, Alhamdulillah. Iya. Jadi saya mereview kembali pertandingan di dua laga PSM. Alhamdulillah, tim kesayangan kita, tim kebanggaan kita, PSM Makassar, meraih 2 kemenangan, 1 kemenangan melawan PSS Sleman di kandang Sleman sendiri, dan 1 kemenangan di kandang kita di Parepare, Stadion Mandiri ya, Parepare. Nah, ini yang saya membuat bahwa kemenangan ini sangat berpengaruh ya untuk lebih ke depannya, berpengaruh sangat pertandingan untuk ke depannya lagi melawan Persija. Nah, ini 2 pertandingan ini modal utama buat kita di mana kita PSM ya bisa bermain dengan baik, baik di luar kandang maupun di dalam kandang. Nah, ini yang harus dijaga sebagai tim pemenang dan harus kita membuat kekuatan lagi menghadapi tim kuat yaitu Persija Jakarta. Kita tahu juga pelatih dari Persija, Thomas Doll, dan seluruh hampir semua pemainnya adalah ex pemain nasional dan sangat bagus ya dihuni. Nah, tidak kalah juga PSM di 2 pertandingan sebelumnya, Fernando Tavares bisa membuat taktikal yang cukup mumpuni, dan alhamdulillah di 2 pertandingan kita bisa memenangkan pertandingan. Ya, dengan kombinasi pemain muda, senior, junior senior, PSM bisa bermain dengan rapi, mulai dari membangun serangan sampai bisa membuat finishing ya, sampai-sampai lawan juga kelabakan menghadapi tim PSM yang sekarang betul-betul kolektivitas tim sangat bagus. Sementara itu dulu, Pak Mas Gunawan. Ya, luar biasa. Jadi memang kemenangan seperti yang tadi dikatakan oleh Coach Budi, kemenangan di awal itu memang sangat berpengaruh ya Coach kepada Sangat. pertandingan-pertandingan selanjutnya. Betul ya Coach? Ya,
sangat berpengaruh. Ya, Ya, modal utama kita untuk ke belakangnya nanti, ke depannya nanti. betul, betul, betul. Nah, oke, saya ingin beralih lagi ke Deng Uya nih, ingin mungkin bisa menyampaikan sedikit ya pendapatnya mengenai pertandingan kemarin. Oh ya, sebelum itu, saya mau tanya dulu Coach Budi, kemarin langsung di stadion Coach atau nobar di rumah mungkin dan kawan-kawan? Di rumah aja sama Oh ya, keluarga. Pas nobar ya? ya Ya. pas datang. Ya, Oke. nggak Oke. sempat ke Parepare ya. Betul, 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 betul. Nah, Deng Uya sendiri seperti apa nih, Deng Uya kemarin? Apakah langsung melihat laga di lapangan atau juga nobar kemarin bersama kawan-kawan? Ya, kalau teman-teman, oke, terima kasih Bang Gunawan. Selamat sore semua. Bang Tribun Timur. Kemarin tidak sempat ke Pare karena lagi ujian kompetensi. Kebetulan harinya bertepatan, tapi alhamdulillah teman-teman Ramang Mania yang mengisi posisi di Timur Matuangi itu hadir dan memberikan dukungan langsung. Sehingga saya hanya menonton lewat layar kaca di Kota Makassar, tapi saya lihat permainan PSM Makassar secara tim cukup baik. Mungkin masih butuh beberapa perbaikan dari beberapa lini, tapi secara semangat, mungkin karena bermain di kandang sendiri juga dengan dukungan puluhan ribu supporter, jadi pemain mungkin menunjukkan ciri khas bermain yang selama ini hilang di tahun kemarin. Ya. Jadi luar biasa, sepertinya kita nampaknya bisa membuat Bali greget ya dengan pertandingan kemarin yang dimana PSM unggul daripada Bali United tentunya. Nah, untuk itu mungkin Coach Budi ya, saya mau beralih ke Coach Budi lagi terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui bahwa besok nih PSM Makassar akan melawan Persija. Ini merupakan pekan ketiga Liga 1 2022-2023 yang akan berlangsung di Stadion BJ Habibie Parepare nih. Nah, ini seperti apa nih melihat euforia persiapan besok nih Kalau mungkin Coach, prediksinya apa mungkin seperti apa? oke ya, makasih Mas Gunawan ya. Jadi saya melihat pertandingan besok pasti seru ya. Dan kita tahu Persija juga adalah tim yang kuat ya. Dan insya Allah PSM bisa kalah konsisten dengan permainan di dua pertandingan sebelumnya. Insya Allah PSM besok akan memenangkan pertandingan. Kita tahu taktikal yang dimiliki Fernando Tavares luar biasa dengan perpaduan pemain yang saya bilang dari awal, perpaduan pemain dari junior dan senior sangat padu, apalagi ditunjang dengan playmaker yang sudah berpengalaman dan lama di PSM, Willy Pluim. Ini pemain satu sosok ya, roh PSM. Ketika dia ditekan, pemain-pemain dari second line, anak-anak muda PSM dapat bisa memaksimalkan keadaan dan situasinya bisa berubah. Ada Rizky Eka, ada Yakob Sayuri, ada M. Arfan sama Rashid dari tengah, ditambah dengan Everton yang mulai juga memberikan kontribusi banyak ya, gol buat sebagai pemain depan. Dan Persija pasti akan memaksimalkan kedua wingernya, ada Rico di sana dengan sayap kirinya itu siapa? Kalau nggak salah Ari Susanto kalau tidak salah ya. Dan itu akan berperan penting juga dalam Persija bermain di winger. Dan kita tahu pemain-pemain Persija juga adalah pemain yang baru datang ke Indonesia, termasuk pelatihnya yang juga yang juga taktikalnya bagus ya, strateginya. Dia bisa memenangkan pertandingan kemarin melawan Persis Solo ya. Dan ini pertandingan sangat seru besok sore. Dan kedua kita tahu lagi bahwa prestasi keduanya cukup bagus di kancah sepak bola Indonesia dan sama-sama tim besar ya, sama-sama tim besar Persija maupun PSM Makassar. Dan insya Allah ketika PSM bermain dengan konsisten di dua pertandingan, insya Allah bisa memenangkan pertandingan besok sore. Amin, amin. Amin, amin ya robbal alamin. Tentunya itu seperti biasa kita harus melanjutkan tren kemenangan ya Coach, seperti itu. Amin. Iya, harus Ya karena memenangkan pertandingan di laga ketiga, pekan ketiga kompetisi BRI ini. Insyaallah. Amin. ya, betul, karena seperti apa tadi yang dikatakan Coach ya, yang dimana setelah melihat dua pertandingan kemarin, memang kita melihat sangat luar biasa ya sinergi antara Wijamprim dan juga para pemain lainnya ya Coach.
Yang Ya, dimana juga sangat Everton juga mulai sangat menunjukkan apa taringnya saling kemarin. mendukung ya di Ya, semua posisi. betul. Yang dimana kemarin juga Ya, Everton sudah menunjukkan taringnya nih coach ya. ya. Mulai pelan-pelan keluar tarinya. Ya, dan kita berharap tentunya tidak hanya Ujang Prim dan juga tidak hanya Everton dan yang lainnya juga selalu bersemangat tentunya untuk Ya, dalam menghadapi pertandingan besok nih. ya. Oke, saya mau beralih ke Deng Uya nih. Wah, Deng Uya nih. Sebagai Siap. sebagai dari kacamata supporter, seperti apa melihat prediksi besok nih melawan Persija? Seperti biasa, duel tim perserikatan ini pasti selalu menyajikan permainan yang seru. Persija dan PSM ini ibarat Barcelona mungkin lawan Real Madrid ya di Liga Spanyol. Selalu penuh dengan gengsi, penuh dengan drama, penuh dengan teknik bermain, penuh dengan skema bermain yang baik untuk sama-sama merebut kemenangan. Tapi saya yakin dengan kolektivitas permainan PSM di bawah kendali pelatih saat ini dan pemain-pemain yang juga sudah memperlihatkan kualitasnya, saya rasa apalagi bermain di kandang sendiri, saya rasa power atau kekuatan itu sangat berbeda. Aura permainan PSM yang lawan Bali United kemarin itu adalah betul-betul PSM Makassar yang selama ini kita kenal, menunjukkan permainan yang keras tapi tidak kasar, menunjukkan sirine Apache yang tinggi dan juga ngotot untuk meraih kemenangan. Dan saya harap melawan Persija ini PSM Makassar, para penggawa PSM Makassar ini bisa tetap menunjukkan permainan yang sangat baik untuk meraih kemenangan dan membuat supporter yang hadir di stadion maupun pendukung di Sulawesi Selatan ini full senyum begitu. Ya, ya betul yang dikatakan oleh Deng Uya tadi yang dimana tentunya para pemain PSM Makassar selalu menjunjung tinggi sirine Apache ya dan juga selalu bermain dengan tetap tenang tapi juga tetap serius juga tentunya. Ya, Ya betul ya. Ya dan juga bermain keras tapi tidak kasar. Itu ciri ya khas betul. Sulawesi Selatan. Tenang tapi tidak kasar, betul. Nah, juga mengutip dari apa yang dikatakan Deng Uya bahwa jika diandaikan ya, pengandaian ini merupakan seperti Barcelona melawan Real Madrid ya, karena ini merupakan kedua klub yang sangat besar juga di Indonesia dan juga klub yang sangat berprestasi juga tentunya. Ya, betul. Syarat gengsi. Iya, betul, betul, betul. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang akan sangat sengit besok ya dan kita nantikan saja dan semoga apa yang diharapkan tadi juga oleh Deng Uya yang dimana tentunya melawan Bali United kemarin itu merupakan PSM Makassar yang kita kenal dan semoga itu akan bertahan lagi di pertandingan besok. Oke, baik saya lagi mau beralih ke Coach Budi ya. Coach Budi, ini saya kemarin membaca artikel ya yang dimana skuad asuhan Thomas Doll ya Persija Jakarta dipastikan bakal tak diperkuat bomber asing mereka Abdullah Yusuf Helal saat dijamu PSM Makassar besok nih. Itu dikonfirmasi benar atau seperti apa itu Coach? Kalau saya melihat itu kemungkinan besar tidak akan dimainkan karena mungkin mengalami sedikit gangguan Cedera kesehatan ya cedera mungkin ya dan itu mungkin pasti Thomas Doll sudah menyiapkan penggantinya ya siapa pemain yang akan diisi di situ dan siapapun dia pasti juga Persija mematangkan timnya ya untuk bisa menangkan pertandingan besok. Kami percaya sama saya bahwa pertandingan besok di lapangan tengah ini sangat pasti sangat seru khususnya di lapangan tengah karena apalagi pemain asing dari Persija juga tidak dimainkan satu itu. Mungkin itu Mas Gunawan. Ya, betul Coach, meski tak diperkuat oleh Abdullah Yusuf Helal, mengutip dari apa yang dikatakan oleh Bernardo Tavares, pelatih PSM Makassar, bahwa skuad Persija tetaplah berbahaya juga ya Coach, begitu ya? Iya, pasti. Karena pemain-pemain tengah kita itu ada Rashid, ada Willy, ada Aim Arfan dan juga Akbar Tanjung ini bahu-membahu menjadi sebuah pemain lapangan tengah yang sangat kuat ya, sangat kuat. Ini itu. Ya, betul. Nah, oke, kalau saya mau beralih lagi ke Deng Uya. Ini Deng Uya, bagaimana melihat dari kacamata supporter bomber lawannya PSM besok ini tidak akan ikut bermain di lapangan. Seperti apa melihat itu? Itu keuntungan ya buat
PSM Makassar tentunya, tapi dari ini kan ada sepak bola ini kan kerja tim bukan individual, sehingga jika 11 orang yang dimainkan pelatih di lapangan itu adalah pemain-pemain terbaik yang dipilih untuk mengisi line up adalah pemain yang pasti akan memberikan yang terbaik, sehingga saya rasa semua pemain yang ada di Persija Jakarta itu perlu diwaspadai, perlu pengawalan khusus oleh pemain, dan juga saya rasa PSM Makassar harus tetap main menyerang untuk bisa menekan agar supaya pemain Persija ini tidak berkembang. Gitu. Saya rasa tidak ada satu orang yang hilang dari Persija Jakarta. Saya rasa itu memang sebuah keuntungan, tapi dengan saya ada pemain-pemain lain yang dapat menggantikan, saya rasa PSM Makassar tetap harus waspada pada Persija, apalagi sedang on fire juga, belum pernah kalah juga. Saya lihat Persija Jakarta di 2 pertandingan pertama ini. Sudah kalah 1 kali lawan Bali, menang kemarin lawan Persis Solo, dan lawan Persis Solo luar biasa permainannya. Saya rasa penting untuk diwaspadai di pertandingan kali ini. Tapi saya rasa pertandingan kali ini akan menyajikan pertandingan yang seru, pertandingan yang sangat baik untuk kita tonton. Biasa, meskipun ini juga merupakan keuntungan bagi PSM Makassar tentunya, tapi seperti yang dikatakan oleh Bernardo Tavares bahwa ini juga akan menjadi lawan yang berbahaya juga ya tentunya ya, Deng, ya, seperti itu. Betul. Persija Jakarta ini bukan tim yang bisa kita anggap remeh, apalagi saya lihat memang persiapan Persija cukup baik juga untuk menyongsong Liga 1 kali ini, dan juga menargetkan posisi teratas, sehingga memang para pemain PSM Makassar perlu waspada dan mengeluarkan permainan terbaiknya untuk bisa mendapatkan poin di kandang sendiri. Ya betul, apalagi kita rasakan hadir, dan kita akan tetap menyambut rekan-rekan The Jack di Stadion Penuh Cinta Gelora B.J. Habibie. Supporter Makassar dan supporter Jakarta sudah lama bersaudara, dan biarkan 11 pemain di lapangan memberikan permainan terbaik, dan kita masing-masing mendukung tim kebanggaan kita. Ya betul, bahkan selain PSM Makassar, Bernardo Tavares juga mengakui bahwa Persija juga merupakan salah satu calon kandidat yang akan menjuarai ya. Jadi ini juga merupakan, wah ini besok akan menjadi pertandingan yang sangat luar biasa, menjadi pertandingan yang sangat sengit ya tentunya untuk PSM Makassar dan juga Persija. Oke, saya mau beralih lagi ke Coach Budi nih. Nah, Coach Budi berbicara masalah tema kita pada sore hari ini, yaitu menanti hat-trick kemenangan nih. Nah, kira-kira siapa yang akan hat-trick nih kira-kira dari prediksinya Coach nih? Ya, prediksi saya insya Allah PSM bisa memenangkan pertandingan besok sore ya. Pertama, kenapa saya mengatakan PSM sangat berpeluang memenangkan pertandingan besok sore? Yang pertama, kita main di kandang sendiri. Dan yang kedua, dukungan supporter yang luar biasa ya, yang sangat luar biasa dari kalangan khususnya daerah Sulawesi Selatan ya, berbagai daerah, Makassar, Parepare sendiri, terus daerah Ajeta Pareng ya sekitarnya. Nah, yang ketiga, PSM saat ini adalah tim yang lagi on fire, lagi menyiapkan timnya yang betul-betul ya bagus, mulai dari fisik, mental, dan dalam kolektivitas tim. Ya, nah ini menguntungkan buat PSM untuk bisa memenang pertandingan besok sore. Itu sebenarnya. Ya betul. Nah kalau untuk dari Deng Uya sendiri nih, siapa nih kira-kira prediksinya yang mungkin besok bakalan hat-trick nih pemain dari PSM Makassar nih? Everton. Kita harus berikan support. Kita sudah lama tidak punya striker murni yang bisa seperti Christian Gonzalez, Oscar Aravena. Saya rasa Everton, saya lihat permainannya dari pramusim, mulai dari Presiden, AFC Cup, kemudian pertandingan pertama, saya rasa Everton bisa diandalkan untuk menjadi goal getter di PSM Makassar, bisa diandalkan untuk bisa mencetak lebih banyak gol lagi ke depan. Jadi pokoknya dari siapapun itu, mau dari Wijan Plim ataupun juga Everton, kita berharap semuanya para pemain PSM Makassar besok bisa bersinergi bersama tentunya untuk mencetak gol ya. Ya. Ya, Coach. Siap. Ya. Nah, Coach Budi, ini gimana nih tanggapannya mengenai yang katanya PSM Makassar menargetkan 5 pertandingan pertama nih ya, 5 pertandingan pertama harus menang nih. Apakah semua ini, ya tentu kita berharap ini bisa terrealisasikan ya, Coach. Gimana pendapatnya? Amin. Saya pikir wajar ya. Saya pikir hal yang wajar dalam suatu pertandingan menargetkan dengan kemenangan. Saya pikir apalagi kita bermain di kandang. Semuanya bermain di kandang. Ini hal yang wajar, dan mudah-mudahan
pemain tetap konsisten di 5 pertandingan dan kalau bisa sampai seterusnya dah ya, dan agar supaya tidak bisa turun ya dari peringkat. Dan ini yang harus kita jaga agar supaya target di 5 pertandingan awal itu bisa memenangkan pertandingan. Itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Tentunya kita berharap selalu yang terbaik dan konsisten juga untuk melanjutkan tren kemenangan PSM Makassar ya, Coach. Ya, itu Mas Gunawan ya. Ya, masih pertanyaan yang sama saya ajukan kepada Deng Uya. Wah, gimana Deng Uya melihat target kita nih untuk 5 pertandingan pertama kita harus menang pokoknya. Nah, gimana tuh? Saya rasa normal untuk sebuah tim dengan persiapan yang baik PSM Makassar, dan memang 5 pertandingan pertama ini saya rasa PSM bisa merebut kemenangan, apalagi dengan skema permainan yang kita lihat di pertandingan pertama maupun pramusim itu memang PSM saya lihat punya ciri khas bermain, yaitu dia sudah mulai menemukan jati diri permainan yang baik. Yang saya rasa 5 game itu, kalau saya sebagai supporter sih, bukan hanya 5 pertandingan pertama, kalau bisa seluruh pertandingan itu bisa dimenangkan oleh PSM Makassar. Gitu. Iya, amin amin. Tentunya itu merupakan harapan juga bagi kita semua para supporter PSM Makassar ya. Nah, saya mau beralih lagi ke Coach Budi nih. Coach Budi berbicara masalah strategi ataupun juga taktik nih. Seperti apa melihat strategi yang dilakukan oleh para pemain dan juga dari Bernardo Tavares nih terhadap laga kemarin dengan Bali United? Ya, berbicara strategi dan taktikal ya. Saya rasa Bernardo Tavares adalah salah satu pelatih yang ada di Liga BRI Indonesia sekarang yang sangat baik dan bagus. Walaupun dia baru di suasana Liga Indonesia atau situasi ya Liga Indonesia, tapi dia sudah bisa membuat apa yang diinginkan oleh pemain-pemain mereka. Dan ini strateginya juga cukup ketika mulai dari mereka uji coba sampai mereka di pertandingan yang sesungguhnya di kompetisi Liga BRI ini itu sangat berpengaruh buat tim lawan. Mulai dari mereka press build up di atas, mereka transisi bertahannya, menyerang itu cukup bagus ya. Dan saya harap juga Bernardo Tavares pasti lebih paham lah tentang apa yang diinginkan untuk melawan Persija besok, dan dia pasti sudah melihat videonya dan taktikal dari Bernardo Tavares saya pikir ya luar biasa ya buat tim PSM saat ini, dan tim yang dia tangani tepat ya sekarang, alhamdulillah ya. Ya betul, seperti apa yang dikatakan tadi oleh Coach, betul yang dibilang oleh Coach, yang dimana melihat dari euforia sepak bola saat ini, yang dimana Bernardo Tavares kita lihat merupakan pendatangnya yang juga baru melihat suasana sepak bola di Indonesia pada umumnya seperti apa, langsung bisa membuat langsung bisa bersinergi dengan para pemain ya Coach. Iya, langsung nyetel ya dengan Bernardo Tavares dengan sejumlah pemain yang ada. Iya. Betul, chemistry-nya langsung dapat ya Coach. Iya, dapat. Oke, nah saya mau beralih lagi ke Deng Uya nih. Deng Uya, gimana melihat strateginya kemarin para pemain Juku Eja nih melawan Bali United? Saya rasa Bernardo Tavares ini selalu memberikan kejutan. Saya di awal tidak memprediksi strateginya, tidak memprediksi pemain yang diturunkan, pemain-pemain yang diturunkan lawan Bali, tapi ternyata pilihan dari pelatih ini cukup baik, dan saya rasa kita bisa memberikan kepercayaan yang lebih kepada pelatih Tavares untuk bisa meracik dan meramu PSM Makassar. Banyak pemain-pemain yang mengeluarkan skillnya, mengeluarkan permainan terbaiknya, bahkan saya lihat pelatih ini tidak alergi dengan pemain muda. Nanda sudah dimainkan kemarin di pramusim. Saya rasa itu bisa diberikan kesempatan lebih jauh ke depan, karena dengan permainan yang ngotot maka PSM Makassar selalu mengeluarkan permainan terbaiknya. Betul, tidak hanya Deng Uya, pasti juga teman-teman yang lain juga supporter sependapat ya bahwa ada hal-hal yang di luar ekspektasi ya yang dilakukan oleh si Bernardo Tavares ini, selalu memunculkan kejutan-kejutan ya Deng Uya, seperti itu. Iya, siap. Kita selalu berharap PSM Makassar ini memberikan yang terbaik lah buat kita. Supporter
itu mendukung untuk melihat tim kebanggaannya juara, dan saya rasa kami di tahun ini punya mimpi untuk kembali membawa Piala Liga 1 ini di Kota Makassar. Setelah kemarin kita bisa merebut Piala Indonesia, saya rasa Piala Liga 1 ini kita juga harus merebut, dan materi yang ada dan kuat yang dibangun oleh Berneta Paris dan permainan yang kuat, Timnas Makassar saya rasa kita bisa melawan dan menjadi juara di Liga 1 ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Tentunya itu merupakan harapan kita bersama yang tentunya pasti tidak hanya sekedar mimpi akan terwujud besok sampai seterusnya ya. Begitu Coach dan juga Denguya ya, betul ya? Siap. Iya betul. Iya. Nah, Coach Budi, kita bahas lagi nih untuk persiapan besok nih. PSM Makassar dengan Persija nih. Melihat dari persiapan yang dilakukan oleh PSM Makassar dan juga Persija, tentu ini merupakan pertandingan yang sangat luar biasa nih besok nih yang akan terjadi ya gitu. Tapi melihat dari persiapan PSM Makassar sendiri untuk melawan pertandingan besok nih seperti apa? Ya, persiapan PSM ya untuk saat menghadapi besok Persija pasti lebih bagus lagi dan lebih matang lagi. Dan saya harap saya pasti sudah memberikan Bernardo Tavares bahwa dia sudah memberikan kepada seluruh pemainnya persiapan ini cukup matang dalam menghadapi Persija. Mulai dari mereka latihannya, mulai dari mereka membuat memang suatu bentuk atau organize dengan latihan, dan ini sudah persiapan betul, dan dia sudah siap menghadapi Persija dengan sejumlah pemain-pemain yang ada di Persija ya. Dan kita tahu pemain-pemain Persija juga pasti tidak mau kalah, dan mungkin persiapan PSM pasti lebih lebih matang daripada ya tim tamu. Ini tuh sementara apa? Ya, karena belajar dari pertandingan kemarin tentunya selalu memperbaiki apa saja hal-hal yang perlu diperbaiki ya Coach, seperti itu. Ya, dan juga tentunya sisanya tugas kita nih sebagai supporter yang tentunya harus selalu mensupport apapun yang terjadi kepada PSM Makassar besok ya Coach. Iya. Apapun yang terjadi kita tetap harus dukung PSM Makassar ya, karena betul. Biar bagaimana saya pun melatih kemana-kemana tetap PSM juga di hati lah. Betul Coach, betul. Ya, oke, Coach. Ini kita mungkin agak beralih ya. Kita tadi membicarakan masalah persiapan besok, pertandingan besok, euforia pertandingan ya. Ini kita beralih ke membicarakan masalah pelayanannya nih yang perlu diperbaiki nih. Ini beberapa saya membaca ada beberapa komentar ya yang juga dilayangkan untuk kandang PSM Makassar yang tentunya berbicara masalah pelayanan stadion nih, Coach. Yang dimana koreksi pertama itu antrian yang terlalu panjang nih, dan juga banyaknya yang masuk tanpa tiket. Nah itu saya dengar itu dikarenakan kebobolan Coach ya. Apa mungkin juga Coach mendengar berita itu atau seperti apa? Ya, saya pikir mungkin begini ya. Kita tahu pertama kali ini mungkin PSM di Liga 1 bermarkas di Parepare. Dan alhamdulillah regulasi itu bisa datang dan sudah bisa diizinkan ya di Parepare. Dengan bocornya mungkin penonton yang tanpa tiket, terus parkiran antrian yang jauh, itu disebabkan karena memang penonton antusias ingin melihat tim kesayangan dia bermain di kandang sendiri yang kita hampir tahu hampir 2 tahun lah hampir 2 tahun tidak main di kandangnya. Nah ini yang membuat mungkin jebol, membuat antrian lebih panjang dan juga desak-desakan, karena kita tahu sekali lagi bahwa semua ingin nonton PSM, tim kebanggaan dia. Nah ini yang membuat euforia penonton dan supporter betul-betul menyemangati dan begitu semangat datang untuk PSM. Nah ini yang harus kita betul-betul juga harus sadar ya sebagai pemerhati sepak bola bahwa itu memang sangat luar biasa dan tidak bisa kita bendung, karena apapun bentuknya tetap orang PSM datang ke PSM main datang dinonton ya, karena betul-betul cinta PSM. Ya, apapun mungkin masalah ya mungkin nggak ada tiket ya, itulah tadi mau antrian mau apa, tapi karena cinta PSM mereka datang, dan sampai-sampai tidak terbendung sejumlah supporter dan penonton yang datang dari berbagai daerah, utamanya dari Makassar pasti lebih banyak itu pasti. Ini tuh. Ini merupakan
bentuk kecintaan para supporter tentunya untuk PSM Makassar Iya. ya Coach, yang sehingga timbullah antrian yang panjang yang juga mengakibatkan ada berita-berita yang beredar bahwa banyak yang kebobolan masuk tanpa tiket. Iya. Ini juga merupakan suatu respon yang luar biasa dari masyarakat ya, maupun dari Iya. masyarakat Kota Parepare, Makassar, dan dari seluruh daerah yang datang langsung mendukung klub kebanggaan Iya. kita PSM Makassar. Satu lagi Mas Gunawan, Ya. perlu kita tahu bahwa kenapa dia sampai jebol sampai apa? Karena kita tahu daerah Parepare ini sangat netral ya, Iya. tempatnya. Di mana Strategis ya Coach. di daerah Sulawesi Selatan, ya, di daerah Sulawesi Selatan semua bisa datang ke Parepare Iya. dengan berbagai tempat seperti di Pindrang, Polma, Sulawesi Barat, Nah, datang dari Palopo, dari Luwu, dari Sopeng, dari Baru, dari Makassar sendiri, dari udah netral pokoknya Makassar ini. Tempatnya memang pusatnya datang semua dari berbagai daerah. Belum lagi supporter dari Makassar, Deng Uya pasti lebih paham dengan tentang supporter itu pasti. Apalagi besok pasti lebih ramai karena PSM sudah membuat kemenangan 2 pertandingan, lebih banyak lagi pasti. Nah, ini yang harus betul-betul tidak bisa percaya sama saya, tidak akan bisa diantisipasi karena ya senang sama PSM, memang bangga, dan saya pun seandainya nggak di gini, sudahlah, saya nggak bisa lagi ya Coach. memberikan komentar yang lebih ini tentang supporter. Mungkin begitu Mas Gunawan. Ya betul, bahkan seperti yang tadi Coach bilang, ini merupakan pertandingan yang sangat luar biasa yang tentunya kita tidak bisa bayangkan seperti apa euforianya ya, yang dimana tentunya PSM sudah menang nih 2 kali, dan tentunya besok pasti bakal lebih ramai lagi dibanding hari-hari pertandingan sebelumnya, yang juga bahkan ya Coach, mau semahal apapun tiketnya, bahkan teman-teman saya juga yang dari Majene ataupun yang dari Palopo juga datang langsung ke Parepare, karena seperti yang tadi bilang ya, Parepare ini strategis tempatnya, jadi dari penjuru strategis manapun banget, bisa datang, apalagi dari Kota Makassar tentunya. Iya. Ya, oke, saya mau tanya dulu nih untuk Deng Uya sendiri, gimana persiapannya besok bersama teman-teman nih untuk menuju ke Stadion Parepare? Iya, alhamdulillah kita sudah siap berangkat ke Parepare. Ratusan supporter Ramang juga telah membeli tiket. Kami sudah kampanye no game no tiket, jangan ke Parepare kalau tidak punya tiket. Tapi memang sangat sulit juga mendapatkan tiket ini. 2 hari ini cuma dibuka 6 jam tiket, karena kami kan posisinya di Timur Matoangi. Iya. Itu sehari habis, sehingga kami Iya. cukup kesulitan. Tapi alhamdulillah sudah ada solusi dari beberapa teman, dan akhirnya bisa mendapatkan tiket. Insya Allah kita akan besok hadir di Parepare. Wah, luar biasa, meskipun kehabisan tiket nih Coach Deng Uya, tapi tetap semangat untuk mencari di mana nih supaya kita bisa berangkat besok bersama teman-teman. Betul. Maaf Deng Uya, tidak bisa dampingi Ki Kodong karena tidak bisa support tim kesayangan dulu karena lagi Semoga ada sukses di Palu, Coach. Ya, Semoga betul. sukses di Palu, Coach. Amin, Deng Uya. Coach sekarang juga lagi ada tugas di Saya Palu bisa ya. mendoakan. Iya, hanya bisa mendoakan PSM lebih bagus dengan prestasi lagi lah ya. Betul. Kalau bisa juara lah, amin. Amin. Siapa tahu Coach Budi ini bisa bawa Celebes ke Liga 1 supaya PSM punya teman di Indonesia Wah. Timur. Amin. Ya, makasih doa. Iya, Ya. makasih. Nah, Deng Uya, ini katanya persiapan besok berangkat ya. Ini berangkat jam berapa? Mungkin ada titik kumpulnya bersama teman-teman Ramang Mania. Alhamdulillah kita rencana kumpul di KONI Kota Makassar. Kami banyak titik, ada yang langsung start dari zona Takalar, ada yang langsung start dari zona Goa, ada juga di Makassar kumpul di KONI Kota Makassar, ada juga yang dari zona Polman itu langsung menuju ke Parepare. Tapi kita akan tetap berkumpul di sekitar stadion sebelum sama-sama masuk ke dalam stadion Gelora B.J. Habibie. Alhamdulillah teman-teman sangat antusias. Kami juga sudah sampaikan kepada seluruh supporter kami bahwa jangan pernah menyalakan flare, jangan pernah melempar botol, jangan pernah merugikan tim PSM Makassar, karena sejatinya supporter itu memberikan dukungan. Kami juga tidak mengizinkan anggota kami datang kalau tidak punya tiket. Jadi kami sebelum berangkat itu sudah menyeleksi, kalau belum punya tiket tidak usah berangkat, karena jangan sampai menjadi beban di Parepare. Wah, keren dong ya. Luar biasa Ketua Ramang Mania, tepuk tangan untuk Ketua Ramang Mania nih, wah luar biasa. Betul. Ya ini merupakan yang apa ya? Luar biasa ya Coach, imbauannya dari seorang ketuanya ya. Luar biasa. Luar biasa. Siap, Coach.
Ya, Siap. tentunya Saya juga. mau ajak Dengu, bukannya dekat-dekat Dengu ya nih Mas Gunawan. Iya. Kita ajak ngopi dulu di mana kan? Iya, ya, betul, betul, Iya, betul. siap. Betul. Siap, Coach. Ya, ya, dan tentunya kita selalu berharap seperti juga apa yang disampaikan oleh Deng Uya tadi, yang dimana tentunya kita sebagai supporter harus juga menjaga nama baik klub kebanggaan kita ya, untuk Itu yang tidak utama. untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan selama berada di Stadion Parepare besok. Ya. Jangan sampai PSM kasihan kena bench lagi, artinya Nah, kena hukuman ya, tanpa penonton atau dialihkan ke stadion lain. Akhirnya yang rugi kita semua kan? Iya, betul, Coach. Betul, Iya. Coach. Kita sudah lama Makasih Dengu ya. menonton. Luar biasa Dengu ya, luar biasa. Alhamdulillah kita sudah 2 kali kemarin semua kelompok supporter juga sudah ketemu Kapolres, sudah ketemu Pangdam. Alhamdulillah memang sinergitas antar supporter PSM Makassar ini bisa kita jungi jempol, kompak dan satu suara untuk sama-sama memberikan yang terbaik dan memberikan dukungan untuk PSM Makassar. Tidak ingin merugikan tim. Ya Rabbal Alamin. Wah. luar biasa. Keren. Dan tentunya ini juga merupakan apa ya, hal positif ya Coach, dan tentunya misalnya kalau supporternya juga tenang ya, positif, tentu juga itu akan membawa hal baik juga untuk timnya besok yang akan bertanding. Amin, Ya. amin ya rabbal Amin, alamin. amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, untuk itu mungkin saya ingin sampaikan kepada Coach untuk memberikan sedikit closing statement-nya sebelum kita menutup program kita pada sore hari ini mengenai harapannya tentunya besok ya, kita berharap menang lah ya tentunya. Nah, silakan Coach. Oke, makasih Mas Gunawan, Dengu ya. Harapan saya untuk PSM ya, mudah-mudahan tahun ini adalah PSM bisa meraih kesuksesan di setiap laga, di setiap pertandingan. Insya Allah PSM bisa menangkan pertandingan dengan tim yang konsisten, tim yang kuat ya, tim kompak. Dan ini saya terlihat dari pertandingan awal sampai kedua. Mudah-mudahan ini tetap terjaga dan insya Allah PSM bisa meraih kesuksesan dan meraih juara di Liga BRI pekan ini ya. Amin. Mudah-mudahan apa yang selama ini kita inginkan, PSM menjadi juara di bawah pelatih Bernardo Tavares yang begitu kuat dalam taktikal. Insya Allah PSM bisa menjuarai Liga BRI ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Itu Amin, aja Mas amin, Gunawan. ya rabbal alamin. Dengu ya. Amin, amin. Ya, Dengu ya silakan, mungkin harapannya besok untuk tim kebanggaan kita. Semoga bisa menang dan Amin. memperlihatkan permainan terbaik. Saya rasa Amin PSM ya. ini harus mempertahankan konsistensi permainan, main di kandang, main di luar kandang, harus sama-sama bermain ngotot, bermain baik, memberikan yang terbaik. Dan saya rasa dengan formasi pemain yang ada saat ini dan pelatih yang juga cukup mengerti kondisi tim dan juga strategi yang baik, saya rasa PSM Makassar bisa memberikan yang terbaik. Dan kami yakin setiap pertandingan PSM Makassar, harapan kami pasti adalah kemenangan seperti itu. Amin ya Oke. Rabbal Alamin. Nah, sebelum kita menutup nih, Coach dan juga Deng Uya, saya minta mungkin prediksi skornya nih besok. Mungkin Deng Uya terlebih dahulu berapa nih kira-kira? 3-0. Berapa? 3-0. Oke, 3-0. Nah, kalau untuk Coach sendiri berapa nih, Coach? Coach. Besok PSM menang insya Allah 2-1 2-1 untuk ya? PSM. Ya. Ya. Wah, semoga kita berharap Amin. apapun itu, intinya klub kebanggaan kita menang ya. Ewako PSM Makassar. Amin. Ewako. Oke, terima kasih banyak untuk Coach Budi dan juga Deng Uya. Ya, Coach Budi sama-sama. ya, Sama-sama. betul, Coach Budi tetap semangat di Palu melatih ya, dan juga kita harus mendukung tentunya untuk PSM Makassar. Untuk Deng Uya, untuk bersama teman-teman Ramang Mania besok, hati-hati di jalan, semoga sampai selamat dengan tujuan. Dan kita berharap semoga kemenangan berpihak pada klub kebanggaan kita besok. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Coach dan juga Deng Uya. Ya, terima kasih banyak juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan kita dari awal program hingga akhir program. Untuk itu saya Gunawan mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar.